Desa Ngawu-Ngawu Kecamatan Ngombol Purworejo adalah salah satu desa kecil seluas 1,7 km persegi dari 57 desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Desa ini terletak timur Sungai Jali dan di utara Jal Raya Dendels atau JLSS. Desa Ngawu-Ngawu tidak memiliki pantai. Namun desa ini memiliki daerah aliran Sungai Jali dan uniknya desa ini memiliki jembatan cabang 3 di atas Sungai Jali. Jarak antara desa Ngawu-Ngawu dengan ibu kota Kecamatan Ngombol sekitar 7 km. Sedangkan jarak dari desa Ngawu-Ngawu ke ibu kota Kabupaten Purworejo sejauh 24 km. Salah satu ciri khas desa-desa di Kecamatan Ngombol adalah bahwa Kecamatan Ngombol adalah sebuah kecamatan di Purworejo yang memiliki banyak desa. Bayangkan, ada 57 desa di Kecamatan Ngombol. Dan rata-rata tiap desa ada yang hanya terdiri dari 1 RW atau 2 RW saja. Hanya ada 4 desa yang memiliki 3 RW, yaitu Desa Ngombol, Desa Wingkoti Numpuk, Desa Cokroyasan dan Desa Wonosari. Sehingga, seperti desa lainnya di Kecamatan Ngombol, Desa Ngawu-Ngawu hanya memiliki 2 RW saja dan 4 RT saja. Namun demikian, sekalipun dengan komposisi RW dan RT yang sedikit, serta luas wilayah yang lumayan sempit, namun Desa Ngawu-Ngawu memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak. Jumlah penduduk Ngawu-Ngawu sekitar 1049 jiwa dengan komposisi laki-lakinya 526 jiwa, dan perempuannya sejumlah 523 jiwa. Rata-rata desa-desa di Kecamatan Ngombol memiliki jumlah penduduk 637 jiwa setiap desanya. Artinya, ada beberapa desa yang jumlah penduduknya di atas 1000 seperti Desa Curug, Desa Wunut, Desa Wasiat, Desa Wonosari dan Desa Ngawu-Ngawu. Selebihnya jumlah penduduknya hanya di bawah 1000. Bahkan ada desa yang jumlah penduduknya hanya 268, yakni Desa Cokroyasan. Mayoritas penduduk Desa Ngawu-Ngawu beragama Islam, dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Bahkan di Desa Ngawu-Ngawu ada kelompok wanita tani. Ini membuktikan bahwa laki-laki dan wanita di Desa Awu-Awu sudah lazim bekerja di sawah atau tegalan atau ladang. Hal ini memang tidak terlalu mengherankan mengingat adanya legenda Pangeran Ngawu-Ngawu Langit yang merupakan anak dari Pangeran Adiwijaya, Raja Majapahit. Ngawu-Ngawu Langit entah sebab apa dikirim ayahnya menuju ke arah barat hingga sampailah di negeri yang kini dikenal sebagai negeri Bagelen Selatan dekat pesisir. Ngawu-Ngawu Langit menikah dengan gadis setempat bernama Roro Rengganis. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa sang Ngawu-Ngawu Langit bermata pencaharian petani dan berhasil memanen padi, sedang Roro Rengganis berprofesi sebagai pembuat tikar pandan. Di dalam legenda disebutkan suatu waktu, 2 di antara 3 anak dari pasangan Ngawu-Ngawu Langit dan Roro Rengganis lenyap atau raib dari pengawasan sang ibunda. Ia bertanya kepada suaminya yang sedang mengisi lumbung dengan padi. Sang suami juga tidak mengetahuinya karena konsentrasinya yang penuh dalam mengisi lumbung dengan padi. Roro Rengganis telah menyesali dirinya yang terlalu sibuk membuat tikar pandan. Lanjut di legenda dijelaskan bahwa 2 anak tersebut memasuki lumbung, lalu tiduran di alam lumbung tersebut. Lumbung yang kosong adalah tempat terbaik untuk bermain anak-anak, terutama dalam permainan tertentu. Apakah diceritakan berikutnya bahwa 2 anak tersebut mati keurugan padi, atau tidak tahu. Tapi ada fragmen di mana Ngawu-Ngawu Langit dan Roro Rengganis terlibat adu mulut dan saling menyalahkan. Ngawu-Ngawu Langit menyalahkan istrinya yang sibuk membuat tikar pandan, sementara Roro Rengganis menyalahkan Ngawu-Ngawu Langit karena sibuk dengan aktivitas menaruh padinya dilempar ke dalam lumbung tanpa melongok apakah di dalam lumbung ada anak atau tidak. Fragmen berikutnya, sang Ngawu-Ngawu Langit membawa anak yang masih tersisa satu-satunya entah pergi mengembara lagi kemana. Tanpa dilengkapi GPS, sang istri yakni Roro Rengganis mengalami duka nestapa hidup merasakan kedukaan yang berlarut-larut, yang dalam bahasa Jawa dia berada dalam kondisi kepegelen. Perempuan yang sedang menyandang kepegelen ini lambat laun disebut Nyai Pegelen. Lalu muncul istilah Nyai Pegelen, dan terakhir diucapkan dengan bunyi Nyai Begelen. Sekali lagi ini hanya cerita, dongeng, di mana unsur-unsur penambahan dan pengurangannya sangat rentan sekali. Othak-athik gatuknya juga tinggi. Faktanya kita tidak ada yang tahu. Apakah kisah ini sebagai babat Desa Ngawu-Ngawu atau untuk babat Bagelen? Wallahu alam. Desa Ngawu-Ngawu Kecamatan Ngombol Purworejo adalah salah satu desa kecil seluas 1,7 km persegi dari 57 desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Desa ini terletak timur Sungai Jali dan di utara Jal Raya Dendels atau JLSS. Desa Ngawu-Ngawu tidak memiliki pantai. Namun desa ini memiliki daerah aliran Sungai Jali dan uniknya desa ini memiliki jembatan cabang 3 di atas Sungai Jali. Jarak antara Desa Ngawu-Ngawu dengan ibu kota Kecamatan Ngombol sekitar 7 km. Sedangkan jarak dari Desa Ngawu-Ngawu ke ibu kota Kabupaten Purworejo sejauh 24 km. Salah satu ciri khas desa-desa di Kecamatan Ngombol adalah bahwa Kecamatan Ngombol adalah sebuah kecamatan di Purworejo yang memiliki banyak desa.
Bayangkan, ada 57 desa di Kecamatan Ngombol. Dan rata-rata tiap desa ada yang hanya terdiri dari 1 RW atau 2 RW saja. Hanya ada 4 desa yang memiliki 3 RW yaitu Desa Ngombol, Desa Wingkoti Numpuk, Desa Cokroyasan dan Desa Wonosari. Sehingga, seperti desa lainnya di Kecamatan Ngombol, Desa Ngawu-Ngawu hanya memiliki 2 RW saja dan 4 RT saja. Namun demikian, sekalipun dengan komposisi RW dan RT yang sedikit, serta luas wilayah yang lumayan sempit, namun Desa Ngawu-Ngawu memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak. Jumlah penduduk Ngawu-Ngawu sekitar 1049 jiwa dengan komposisi laki-lakinya 526 jiwa, dan perempuannya sejumlah 523 jiwa. Rata-rata desa-desa di Kecamatan Ngombol memiliki jumlah penduduk 637 jiwa setiap desanya. Artinya, ada beberapa desa yang jumlah penduduknya di atas 1000 seperti Desa Curug, Desa Wunut, Desa Wasiat, Desa Wonosari dan Desa Ngawu-Ngawu. Selebihnya jumlah penduduknya hanya di bawah 1000. Bahkan ada desa yang jumlah penduduknya hanya 268, yakni Desa Cokroyasan. Mayoritas penduduk Desa Ngawu-Ngawu beragama Islam, dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Bahkan di Desa Ngawu-Ngawu ada kelompok wanita tani. Ini membuktikan bahwa laki-laki dan wanita di Desa Awu-Awu sudah lazim bekerja di sawah atau tegalan atau ladang. Hal ini memang tidak terlalu mengherankan mengingat adanya legenda Pangeran Ngawu-Ngawu Langit yang merupakan anak dari Pangeran Adiwijaya, Raja Majapahit. Ngawu-Ngawu Langit entah sebab apa dikirim ayahnya menuju ke arah barat hingga sampailah di negeri yang kini dikenal sebagai negeri Bagelen Selatan dekat pesisir. Ngawu-Ngawu Langit menikah dengan gadis setempat bernama Roro Rengganis. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa sang Ngawu-Ngawu Langit bermata pencaharian petani dan berhasil memanen padi, sedang Roro Rengganis berprofesi sebagai pembuat tikar pandan. Di dalam legenda disebutkan suatu waktu, 2 di antara 3 anak dari pasangan Ngawu-Ngawu Langit dan Roro Rengganis lenyap atau raib dari pengawasan sang ibunda. Ia bertanya kepada suaminya yang sedang mengisi lumbung dengan padi. Sang suami juga tidak mengetahuinya karena konsentrasinya yang penuh dalam mengisi lumbung dengan padi. Roro Rengganis telah menyesali dirinya yang terlalu sibuk membuat tikar pandan. Lanjut di legenda dijelaskan bahwa 2 anak tersebut memasuki lumbung, lalu tiduran di alam lumbung tersebut. Lumbung yang kosong adalah tempat terbaik untuk bermain anak-anak, terutama dalam permainan tertentu. Apakah diceritakan berikutnya bahwa 2 anak tersebut mati keurugan padi, atau tidak tahu. Tapi ada fragmen di mana Ngawu-Ngawu Langit dan Roro Rengganis terlibat adu mulut dan saling menyalahkan. Ngawu-Ngawu Langit menyalahkan istrinya yang sibuk membuat tikar pandan, sementara Roro Rengganis menyalahkan Ngawu-Ngawu Langit karena sibuk dengan aktivitas menaruh padinya dilempar ke dalam lumbung tanpa melongok apakah di dalam lumbung ada anak atau tidak. Fragmen berikutnya, sang Ngawu-Ngawu Langit membawa anak yang masih tersisa satu-satunya entah pergi mengembara lagi kemana. Tanpa dilengkapi GPS, sang istri yakni Roro Rengganis mengalami duka nestapa hidup merasakan kedukaan yang berlarut-larut, yang dalam bahasa Jawa dia berada dalam kondisi kepegelen. Perempuan yang sedang menyandang kepegelen ini lambat laun disebut Nyai Pegelen. Lalu muncul istilah Nyai Pegelen, dan terakhir diucapkan dengan bunyi Nyai Begelen. Sekali lagi ini hanya cerita, dongeng, di mana unsur-unsur penambahan dan pengurangannya sangat rentan sekali. Othak-athik gatuknya juga tinggi. Faktanya kita tidak ada yang tahu. Apakah kisah ini sebagai babat Desa Ngawu-Ngawu atau untuk babat Bagelen? Wallahu alam. Desa Ngawu-Ngawu Kecamatan Ngombol Purworejo adalah salah satu desa kecil seluas 1,7 km persegi dari 57 desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Desa ini terletak timur Sungai Jali dan di utara Jal Raya Dandes atau JLSS. Desa Ngawu-Ngawu tidak memiliki pantai. Namun desa ini memiliki daerah aliran Sungai Jali dan uniknya desa ini memiliki jembatan cabang 3 di atas Sungai Jali. Jarak antara Desa Ngawu-Ngawu dengan ibu kota Kecamatan Ngombol sekitar 7 km. Sedangkan jarak dari Desa Ngawu-Ngawu ke ibu kota Kabupaten Purworejo sejauh 24 km. Salah satu ciri khas desa-desa di Kecamatan Ngombol adalah bahwa Kecamatan Ngombol adalah sebuah kecamatan di Purworejo yang memiliki banyak desa. Bayangkan, ada 57 desa di Kecamatan Ngombol. Dan rata-rata tiap desa ada yang hanya terdiri dari 1 RW atau 2 RW saja. Hanya ada 4 desa yang memiliki 3 RW yaitu Desa Ngombol, Desa Wingkoti Numpuk, Desa Cokroyasan dan Desa Wonosari. Sehingga, seperti desa lainnya di Kecamatan Ngombol, Desa Ngawu-Ngawu hanya memiliki 2 RW saja dan 4 RT saja. Namun demikian, sekalipun dengan komposisi RW dan RT yang sedikit, serta luas wilayah yang lumayan sempit, namun Desa Ngawu-Ngawu memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak. Jumlah penduduk Ngawu-Ngawu sekitar 1049 jiwa dengan komposisi laki-lakinya 526 jiwa, dan perempuannya sejumlah 523 jiwa.
Rata-rata desa-desa di Kecamatan Ngombol memiliki jumlah penduduk 637 jiwa setiap desanya. Artinya, ada beberapa desa yang jumlah penduduknya di atas 1.000 seperti Desa Curug, Desa Wunut, Desa Wasiat, Desa Wonosari dan Desa Ngau-Ngau. Selebihnya jumlah penduduknya hanya di bawah 1.000. Bahkan ada desa yang jumlah penduduknya hanya 268, yakni Desa Cokroyasan. Mayoritas penduduk Desa Ngau-Ngau beragama Islam, dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Bahkan di Desa Ngau-Ngau ada kelompok wanita tani. Ini membuktikan bahwa laki-laki dan wanita di Desa Awu-Awu sudah lazim bekerja di sawah atau tegalan atau ladang. Hal ini memang tidak terlalu mengherankan mengingat adanya legenda Pangeran Ngau-Ngau Langit yang merupakan anak dari Pangeran Adiwijaya, Raja Majapahit. Ngau-Ngau Langit entah sebab apa dikirim ayahnya menuju ke arah barat hingga sampailah di negeri yang kini dikenal sebagai negeri Bagelen Selatan dekat pesisir. Ngau-Ngau Langit menikah dengan gadis setempat bernama Roro Rengganis. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa sang Ngau-Ngau Langit bermata pencaharian petani dan berhasil memanen padi, sedang Roro Rengganis berprofesi sebagai pembuat tikar pandan. Di dalam legenda disebutkan suatu waktu, 2 di antara 3 anak dari pasangan Ngau-Ngau Langit dan Roro Rengganis lenyap atau raib dari pengawasan sang ibunda. Ia bertanya kepada suaminya yang sedang mengisi lumbung dengan padi. Sang suami juga tidak mengetahuinya karena konsentrasinya yang penuh dalam mengisi lumbung dengan padi. Roro Rengganis telah menyesali dirinya yang terlalu sibuk membuat tikar pandan. Lanjut di legenda dijelaskan bahwa 2 anak tersebut memasuki lumbung, lalu tiduran di alam lumbung tersebut. Lumbung yang kosong adalah tempat terbaik untuk bermain anak-anak, terutama dalam permainan tertentu. Apakah diceritakan berikutnya bahwa 2 anak tersebut mati keurugan padi, atau tidak tahu. Tapi ada fragmen di mana Ngau-Ngau Langit dan Roro Rengganis terlibat adu mulut dan saling menyalahkan. Ngau-Ngau Langit menyalahkan istrinya yang sibuk membuat tikar pandan, sementara Roro Rengganis menyalahkan Ngau-Ngau Langit karena sibuk dengan aktivitas menaruh padinya dilempar ke dalam lumbung tanpa melongok apakah di dalam lumbung ada anak atau tidak. Fragmen berikutnya, sang Ngau-Ngau Langit membawa anak yang masih tersisa satu-satunya entah pergi mengembara lagi kemana. Tanpa dilengkapi GPS, sang istri yakni Roro Rengganis mengalami duka nestapa hidup merasakan kedukaan yang berlarut-larut, yang dalam bahasa Jawa dia berada dalam kondisi kepegelen. Perempuan yang sedang menyandang kepegelen ini lambat laun disebut Nyai Pegelen. Lalu muncul istilah Nyai Pegelen, dan terakhir diucapkan dengan bunyi Nyai Begelen. Sekali lagi ini hanya cerita, dongeng, di mana unsur-unsur penambahan dan pengurangannya sangat rentan sekali. Otak-atik gatuknya juga tinggi. Faktanya kita tidak ada yang tahu. Apakah kisah ini sebagai babat Desa Ngau-Ngau atau untuk babat Bagelen? Wallahu alam.